Good morning church. Merry Christmas everyone. Senang sekali bisa berjumpa kembali, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Sebelumnya saya ingin menginformasikan pada saudara, jika ada jemaat yang membutuhkan translator, bisa menghubungi teman-teman usher kita di kiri dan kanan Anda untuk bisa dibantu untuk mendapatkan terjemahan, translation untuk ibadah kita, supaya kita bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama. Amin. Sebelumnya mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau baca ayat hari ini yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Boleh kita baca sama-sama yuk. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Boleh kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru Tuhan, hari yang indah Engkau berikan. Kami berkumpul bersama untuk merayakan kedatangan-Mu Tuhan, merayakan karya salib-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami Tuhan, mengubahkan kita inside out Tuhan. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu tak pernah gagal Tuhan. Kami ingin menyembah nama-Mu Tuhan. Kau penuhi hati kami Tuhan dengan roh-Mu, dengan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau bersyukur, menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Come on, let's praise Jesus. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Let's go. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya, kuasa mau tunduk padanya, Dia Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kemenangan. Salibnya pulihkan, Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan, Yesus penebus hidupku. Tepuk tangan sama-sama. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya, kuasa mau tunduk padanya, Dia Tuhan. Mari sama-sama. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan, Yesus menebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan, Yesus
Yesus penebus hidupku. Kau penebus hidup kami Tuhan. Katakan penebusku. Penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Oh church. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Let's give us a shout of praise. Thank you Jesus. Mari kita sambut Raja dari atas segala Raja pada pagi hari ini. Let's sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and saint has reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the angels sing.
Son of righteousness, light and life to all He brings, sweet healing in His wings. Mighty lays His glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to the newborn. Hark, the angels sing. Sing your praises. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King. The angels sing with you, Jesus. Hark, the angels sing. Glory to the newborn. Hark, the angels sing. Come on, let's sing this out. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya salib-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan. Gunung bisa beranjak, kerajaan datang dan pergi Tuhan, tapi tidak kasih Tuhan pada kita. Amin. Kita mau tinggikan nama di atas segala nama. Kita mau sembah dan puji Dia, Raja di atas segala raja. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold, amen, born the King of ages. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Amen. Praise Your name, Jesus. Come on, let's sing. Sing, choirs of angels, sing in exaltation, sing all His citizens of heaven. Glory to God, oh, glory in the highest. Come on. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord.
worship you now and forever. Terima kasih Yesus. Ya Lord, we greet thee born this happy morning. You sing, Jesus, to thee, oh God, word of the Father, word of the Father, now in flesh appearing. Come on, let's adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Amen. Come on, you declare it. Shall be everlasting Father. His name, the Prince of Peace, Prince of Peace, mighty God. His name shall be Emmanuel. We'll praise your name forever. We praise your name. Your name forever. Christ is the Lord. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Angkat suaramu sekali lagi. His name. Come on. His name shall be everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, mighty God. His name shall be Emmanuel. Jesus, Emmanuel, worship you Jesus. Kau Allah beserta kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah gagal, selalu setia hari demi hari. Kamu sembah, tinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama. Kehadiran-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami menjadi luar biasa di dalam nama-Mu. Sembah dan puji, sembah dan angkat suaramu. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat suara, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Sehari menjelang kita merayakan Natal 25 Desember besok, let's take a moment hari ini, mulai renungkan persembahan apa yang kita mau berikan kepada Tuhan untuk merayakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati kita, bukan hanya sebagai bayi, tapi sebagai Raja. Kalau kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang tahun 2023 ini, setiap kesempatan yang Tuhan izinkan boleh ada dalam kehidupan kita, mulai renungkan, sama seperti orang Majus ini, dia nggak memberikan yang terbaik. Hari ini Tuhan Yesus, dia nggak minta apa-apa, tapi dia mau supaya kita memberikan hati kita, kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur kita dengan kata-katamu sendiri. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Dia, katakan thank you Jesus untuk kelahiranmu Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan, untuk Engkau rela berinkarnasi menjadi manusia Tuhan dan diam di antara kami. Mari sembah Dia, katakan sekali lagi, sembah dan puji Dia. Thank you Lord. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu berserta dengan kami. Engkau Raja Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Siapkan Tuhan kami untuk menerima firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada jemaat-Mu hari ini. In Jesus mighty name we pray. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Merry Christmas buat teman-teman semuanya. Yuk berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah melayani, baik secara di depan maupun di belakang layar. Dan saya perkenalkan dua orang dari IFCF Jakarta, Tito and Chelsea, suami istri dia melayani hari ini di khusus hari Natal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang tanya apakah besok kita ada service. Saya masih ingat tahun lalu kita adakan pas tanggal 25, tapi besok kita nggak ada service. So this is our service untuk Christmas Eve, dan saya mau kita semua bersama keluarga besok benar-benar spend time with your family untuk bisa merayakan, reflect apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, dan apa makna yang sesungguhnya dari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Gereja kita bulan ini mengambil tema Love in Action, di mana kita sama-sama belajar minggu pertama bahwa kasih yang dari Tuhan itu adalah kasih yang sejati. Dan kasih yang sejati itu yang memberikan suatu kepastian di dalam kehidupan kita. Dan minggu kedua waktu kita celebrate Christmas, perayaan Natal kita sama-sama belajar dari Pastor Bob mengenai bahwa kita, yuk bagaimana kita love like Jesus. Dan minggu lalu kita belajar dari Pastor Seth dan juga kita belajar dari Ivan tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita, manusia. Love our neighbor. Dan let's finish strong hari ini dalam series kita Love in Action. Di dalam bulan Desember ini saya akan bawa kita semua ke dalam sebuah cerita Natal, di mana kita akan belajar dari tokoh-tokoh Natal. Kita akan belajar dari Maria dan Yusuf, dan kita juga akan belajar dari kisah dari orang Majus yang mereka benar-benar mau mencari Tuhan, dan mereka datang dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, saya nggak tahu berapa banyak di antara kita semua pernah mengalami yang namanya disruption, gitu ya. Nggak usah angkat tangan, setiap kita pasti pernah. Kita lagi happy-happynya, lagi excited-excitednya mempersiapkan sesuatu, tiba-tiba kita ada suatu kejutan yang membuat rencana kita mungkin terganggu, disruption. Ada juga yang mengalami reroute, harus berputar arah. Ada juga yang mungkin rencana itu hampir gagal.
Dan kalau saya tanya, biasanya teman-teman di sini, apa sih transisi hidup kita yang cukup besar? Ada beberapa yang setuju bahwa salah satu transisi terbesar adalah waktu kita mempersiapkan pernikahan kita, benar ya? Buat teman-teman yang sudah menikah. Nah, kadang-kadang 6 bulan sampai 1 tahun sebelumnya itu tiba-tiba konflik yang biasanya nggak muncul, tiba-tiba itu tensinya mulai tinggi. Apalagi waktu kita udah deket gitu ya. Dan kadang-kadang bukan karena masalah antara laki-laki dan perempuannya sendiri, tapi bisa juga karena ekspektasi dari keluarga. Bisa juga konflik itu terjadi ketegangan gitu ya seputar pernikahan itu mungkin karena ada permintaan orang tua atau mungkin permintaan dari keluarga besar. Ada yang konflik masalah pembagian biaya pernikahan, siapa yang diundang, adat istiadat ikut siapa dan lain sebagainya. Nggak jarang ini cukup mengganggu karena konflik ini memuncak dan seringkali itu terjadi disruption. Apa yang kita sudah rencanakan bisa jadi harus di-adjust kembali. Saya masih ingat ketika hampir 23 tahun yang lalu kami menikah, 2 bulan sebelum pernikahan kami tahu gitu ya bahwa kakek opa dari Lihung ini, opa dari istri saya, itu dia mengalami sakit, kondisinya sudah sangat drop. Puji Tuhan waktu itu dia kembali ke Indonesia bersama adiknya dan kemudian di sana mendoakan, di Singapura mendoakan dan sempat mendoakan, mama saya juga ke sana untuk mendoakan opa yang sakit ini. Dan tepat sehari sebelum pernikahan kami, opa ini dipanggil pulang oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu kita udah tahu bahwa itu 2 minggu sebelumnya udah sangat drop sehingga keluarga itu orang tua, mama bisa datang, tapi papa dari Lihung dan keluarga besar nggak bisa datang dalam pernikahan kami. Suatu hal yang tentu saja membuat kesedihan tersendiri. Di tengah-tengah kita sedang merencanakan sesuatu yang baik, tiba-tiba ada kejadian yang disrupt our plan di dalam kehidupan kita. Tahukah Anda bahwa kalau kita bisa melihat pesta pernikahan atau pesta Natal yang ada saat ini gitu ya, itu begitu meriah. Tapi tahukah bahwa ada tokoh-tokoh Natal, terutama Yusuf dan Maria, yang memang didapuk untuk menjadi orang tua jasmani dari Tuhan Yesus yang waktu itu sedang dalam pertunangan. Mereka nggak mengalami suatu keadaan, kondisi Natal yang pertama itu ada sesuatu yang semeriah saat ini. Kita bisa melihat bahwa pada saat-saat itu, saat menjelang kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, dari tokoh-tokoh Natal yang mungkin kita akan bicarakan hari ini, kita bisa melihat begitu banyak disrupsi, ketegangan, ada ketakutan, ada ketidakpastian, bahkan ada skandal, ancaman bahwa pertunangan itu akan dibatalkan, tidak menjadi pernikahan, bahkan dikatakan sebagai perceraian. Bahkan ketika bayi Yesus hampir lahir pun, kesulitan mencari tempat untuk bisa melahirkan di Bethlehem, akhirnya sampai ada cuma palungan yang hina. Bahkan setelah lahir pun ada ancaman threat dari Raja Herodes, pembunuhan bayi di bawah 2 tahun yang sangat melekat kisah ini seputar kelahiran Tuhan Yesus. Seolah-olah kalau kita bisa melihat ada upaya untuk menggagalkan rencana Tuhan. Ada upaya untuk kita bisa seolah-olah waktu kita baca ceritanya di Matius 1 dan Matius 2 ini, kasih Tuhan yang diwujudkan lewat pribadi Tuhan Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal yang akan dilahirkan melalui pribadi Yusuf dan Maria yang akan melahirkan dari Roh Kudus ini. Rencana itu seolah-olah ingin digagalkan. Pada waktu Raja Herodes merencanakan pembunuhan, rencana Yesus ingin digagalkan. Tapi hari ini kita mau melihat bahwa seringkali ini yang kita lihat hanya karena segala sesuatu kita sudah plan dengan baik, dengan cara kita. Seringkali kita berpikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya berdoa hari ini, 1 minggu menjelang kita mengakhiri tahun 2024. Kalau saya bisa ngomong, apakah ada rencana dan jalan-jalan kami atau kita semua yang mungkin tidak sesuai dengan rencana. Saya mengatakan yes. Rencana dan jalan kita bisa gagal, tapi satu hal saya mau Anda tahu hari ini, bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin? Amen. Our plans and ways may fail, but God's love never fails. Oleh karena itu kita bisa melihat hari ini,
Dalam 1 Korintus 13 itu dikatakan bahwa kasih ini melebihi segala apa yang kita miliki, segala yang kita punya, iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan dikatakan yang terbesar adalah kasih. Oleh karena itu hari ini, izinkanlah saya mengambil judul khotbah hari ini adalah Love Never Fails. Katakan bersama-sama dengan saya, Love Never Fails. 1, 2, 3. Love fails. 1 Korintus 13 ayat 8 mengatakan, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita apa? Tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Amplified Bible mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan itu adalah love never fails. Bahkan di ayat 13 katakan, tinggal ketiganya ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Saya berdoa mengakhiri tahun ini, menjelang 2024. Saya berdoa mungkin ada yang kita merasa hari ini, bahwa mungkin rencana kita nggak berjalan sesuai dengan rencana. Atau jalan-jalan yang kita sudah atur tidak sesuai dengan cara kita. Karena jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Cara Tuhan, pikiran Tuhan berbeda dengan cara kita. Tapi satu hal yang pasti, kasih itu nggak pernah gagal. Pertanyaannya, mengapa kasih itu tidak bisa gagal? Kasih Tuhan itu nggak pernah gagal. Ini yang kita akan mau renungkan. Why God's love never fail. Hari ini seperti tadi saya katakan, kita akan belajar dari 3 tokoh. Yang pertama adalah kita belajar dari Yusuf dan Maria. Kita belajar bahwa kenapa kasih itu nggak bisa gagal, nggak pernah gagal kasih Tuhan. Karena kasih itu bisa melampaui segala ketakutan dan ketidakpastian kita, bahkan kebingungan kita. Nanti kita akan belajar juga dari orang Majus, bahwa kasih itu akan melampaui segala hikmat dan pengalaman kita. Doesn't matter berapa banyak kita sudah pernah belajar, pengalaman apa yang kita sudah pernah alami dalam kehidupan kita. Kasih itu bisa mengalahkan, karena itu kita butuh God's wisdom di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, yuk kita lihat bahwa God's love is greater than our fear and uncertainty. Yuk kita bisa lihat Matius 1 ayat 18, yuk kita lihat di sini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Waktu itu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Belum pernah ada presiden sebelumnya bahwa ada orang yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami dan istri. Nah, wait a minute. Kalau kita bisa melihat di sini, bahwa pada waktu itu kalau kita bilang pertunangan, itu enggak seperti pertunangan zaman sekarang. Kalau pertunangan sama zaman sekarang mungkin itu kayak lamaran gitu ya. Pada waktu itu pertunangan mungkin sudah seperti catatan sipil. Jadi mereka itu dalam budaya Yahudi, mereka itu sudah ada kontrak yang mengikat secara formal maupun keluarga. Dua keluarga ini literally sudah dipersatukan secara formal, secara hukum dan agama. Jadi pada waktu itu memutuskan pertunangan adalah mereka harus menjalani proses formal mirip dengan perceraian. Dan biasanya pertunangan itu jangka waktunya bisa sampai 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun. Jadi waktu Anda komit untuk tunangan itu sudah ada kepastian. Mereka harus menjaga kehidupan mereka, sudah ada kepastian suatu saat mereka akan menikah dan mereka sedang mempersiapkan segala sesuatu. Nah, yuk kita lihat dari sisi surga pada waktu good news tentang Maria ini, dia akan melahirkan bayi Yesus. Ini adalah berita sukacita. That's the joy. Seperti yang kita alami waktu kita merayakan Natal. Kita selalu ada sukacita Natal. Punya karisma tersendiri. Punya excitement sendiri. Joy to the world. Bahkan dikatakan waktu itu Lukas 1 ayat 28. Bahasa dari malaikat ini mengalami, hey, shalom. Damai sejahtera engkau yang dikaruniai. Dia mengatakan Tuhan menyertai engkau. Dia katakan suatu kehormatan yang luar biasa karena engkau akan melihat bahwa bayi Yesus itu akan dilahirkan dari rahimmu oleh Roh Kudus. Makanya malaikat itu bicara, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dari sudut pandang surga, this is good news. Maria mendapatkan kasih, penyertaan Tuhan, favor. Tapi kalau Anda melihat reaksi pertama dari Maria,
kita bisa sense adanya yang namanya ketakutan. Pengumuman malaikat ini kepada Maria ini, waktu dia menerima, dia mengatakan bagaimana itu mungkin terjadi? Bagaimana? Dia mengatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku belum bersuami. Dan kalau Anda melihat ketakutannya ini kenapa? Ketakutannya ini kenapa? Karena dia bisa membayangkan bahwa waktu dia bertunangan sudah ada suatu komitmen yang luar biasa. Suatu komitmen yang luar biasa di mana dia akan bisa melihat bahwa waktu dia belum bersuami dan punya anak, dia akan mungkin bisa mengalami proses, dia harus bercerai. Dan berita ini hampir menggagalkan rencana pernikahan mereka. Ada ketakutan yang luar biasa, makanya buru-buru malaikat itu tadi bilang jangan takut. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan bagaimana waktu berita ini disampaikan kepada Yusuf. Yusuf harusnya juga tahu bahwa dia sedang bertunangan, dia menjaga kekudusan. Tapi waktu dia mendengar berita ini, yuk kita lihat. Reaksi pertama dari Yusuf ini, dia mengatakan bingung. Karena mungkin gak ada kepastian lagi. Dan kita bisa melihat, Anda bisa ngerasakan bagaimana kalau tiba-tiba di tengah-tengah waktu Anda sudah bertunangan siap untuk menikah. Tiba-tiba Anda tahu bahwa calon istri Anda hamil dan waktu itu belum ada presiden bahwa bisa mengandung dari Roh Kudus. Sampai saat ini pun belum ada pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Suatu reaksi yang wajar buat orang untuk bingung dan mungkin menyimpan sesuatu dalam hati. Walaupun malaikat mengatakan, jangan takut. Bahasa malaikat mengatakan jangan takut. Lewat mimpi ya, lewat mimpi kalau Yusuf ini. Tapi dalam hati Yusuf, deep in his heart, dia mengatakan, jangan-jangan. Jangan takut atau jangan-jangan. Anda bisa melihat di dua peristiwa yang berbeda ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan kemudian Yusuf diberitahu lewat mimpi oleh malaikat pula. Kehamilan selama proses pertunangan dianggap skandal sosial yang luar biasa, skandal yang benar-benar memalukan, aib. Tapi disinilah kita bisa melihat Yusuf tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Mungkin kriteria buat sister-sister yang single di sini, carilah orang yang tulus hati dan gak suka mempermalukan engkau di depan umum. Benar gak saudara? Ini orang yang punya karakter yang luar biasa. Namun hanya karena dia tulus hati dan dia mau menjaga perasaan dalam hati, kalaupun jangan-jangan benar nih, dia hamil di luar nikah ini karena ada pria lain. Kalaupun itu terjadi, mungkin dalam hati Yusuf pada waktu itu di tengah kebingungannya, dia katakan, I will forgive her. Aku akan ngampuni, but I just want to move on with my life. Sehebat-hebatnya dia menjaga perasaan, gak mau mempermalukan nama istrinya di muka umum. Setulus-tulusnya hati Yusuf, tetap dia manusia. Bisa bayangkan dari sudut pandang ketika menerima berita ini, yang satu ketakutan, yang satu kebingungan. Dia mau move on, menceraikan dengan diam-diam. Karena yang tadinya pasti, dalam setahun dia akan menikah. Mungkin kalau zaman sekarang dia udah list siapa yang akan diundang. Nggak tahu zaman dulu udah ada pre-wed belum gitu ya. Mereka sudah melihat, mereka sudah merencanakan, sudah memiliki impian bersama-sama. Tapi kita bisa melihat di sini, dia mau move on aja diam-diam. Banyak orang yang tulus hati tapi nggak tahan dengan keadaan yang dia alami. Dia akan, aku nggak mau rame, aku tetap mau menjaga hatiku, tapi I just want to live that community. I just want to live my family. I just want to live secara diam-diam. Dia ingin lari dari situasi seperti ini. Orang yang tulus hati, gak mau mencemarkan nama istrinya, tapi dia bingung karena ada ketidakpastian. Tapi saya senang, di tengah ketakutan, di tengah kebingungan karena ketidakpastian di dalam kehidupan, mereka mungkin bereaksi dalam hal pertama, takut dan bingung. Tapi tahukah Anda bahwa respon kita, langkah kita, itu menentukan bagaimana kita bisa melangkah di kemudian hari. Dan saya senang respon dari Yusuf, dia taat. Kita bisa melihat di sini, Yusuf dia taat. Responnya dia mau obey.
Yes, dia masih bingung. Jangan atau jangan-jangan, jangan takut atau jangan-jangan nih yang dia harus. Tapi regardless semuanya itu, saya mengatakan sometimes dalam kehidupan kita ada ketakutan, ada kebingungan, Anda nggak ngerti. Tapi saya mau katakan, yuk jalani apa yang menjadi tuntunan dari Tuhan di dalam kehidupan. Dan ketika Tuhan sudah berbicara kepada Anda, baik lewat firman-Nya, baik melalui Anda konseling, baik Anda menerima nasihat dari orang-orang yang Anda, otoritas di atas Anda, saya mau kita semua itu taat untuk dalam rencana Tuhan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Saking taatnya dia juga punya komitmen untuk jaga kekudusan. Walaupun sudah menikah, dia nggak bersetubuh sampai anak laki-lakinya itu, Yesus itu lahir. It's okay, kadang reaksi kita bingung dan takut. Tapi bagaimana kita bisa melihat intervensi ilahi itu? Waktu malaikat mengatakan, Roh Kudus turun ke atasmu, Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan disebut kudus. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu telah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan ini bulan ke-6. Dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37 mengatakan demikian. Dan saya senang respon dari Maria. Dia berserah. Berserah bukan berarti kita cuma mau menyerah, tapi berserah artinya dia let go. Apa yang dia bisa control. Tahukah Anda dalam kehidupan kita, gak segala sesuatu kita bisa control ada dalam genggaman kita. Our ways, our plans kadang-kadang bisa gagal. Tapi waktu kita berserah, kita izinkan kita mengalami disruption. Kita mengalami reroute di dalam kehidupan kita. Yang gak sesuai dengan rencana awal kita. Yang gak sesuai dengan cara yang kita mau. Tapi dua hal ini. Ketika engkau mau taat dan engkau berserah, engkau bisa mengalami kasih Tuhan. I don't know, di akhir tahun dari 2023 ini, kebingungan apa, ketakutan apa yang engkau sedang hadapi. Tapi saya senang Corrie ten Boom mengatakan, never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Jangan takut ketika engkau ada dalam kebingungan, ketika engkau ada dalam ketakutan, engkau dengar suara Tuhan. Jangan pernah takut untuk bisa trust, untuk bisa obey, dan untuk bisa surrender. Why? Karena yang pertama poin ini adalah love is greater than our fear and uncertainty. Poin kedua, kita akan belajar bagaimana kasih ini melampaui segala pikiran kita, segala wisdom kita, dan segala pengalaman yang kita miliki. Dan kita akan belajar dari orang Majus. Dan untuk itu saya undang rekan saya, dia seorang hamba Tuhan yang melayani di interpreter, volunteers di interpreter, dan dia juga part of equipping department. Let's welcome Adi Wijaya. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih sebelumnya untuk Pastor Ray, Pastor Bob, dan segenap pastoral team yang udah memberi kesempatan untuk bisa sharing sedikit daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tadi Pastor Raymond sudah menyampaikan how love never fails, bahwa kasih itu tidak bisa gagal dan melampaui segala ketakutan dan ketidakpastian. Dan yang kedua, why love never fails adalah bahwa kasih juga melebihi our wisdom and experiences. Maka dari itu saya ingin bercerita ataupun sharing sedikit dari Matius pasal yang kedua, yaitu tentang orang Majus dari timur. 3 wise men atau yang disebut the Magi. Bapak Ibu bisa baca ceritanya sendiri di rumah, karena waktu yang terbatas saya akan singkat aja melakukan quick recap dari cerita ini. Saya yakin ini cerita yang cukup familiar buat kebanyakan dari kita. Jadi ceritanya dari Matius 2 bisa ditampilkan. Ya, quick recapnya adalah ketika itu ada orang-orang Majus dari timur, mereka datang ke Yerusalem untuk mencari bayi yang dinubuatkan akan lahir di sana. Jadi orang Majus bertemu dengan Raja Herodes, dan Raja Herodes kemudian kaget dan ia memanggil ahli-ahli kitab di sana untuk bertanya siapa bayi itu dan di mana akan lahir. Dan dikatakanlah bayi itu akan lahir di Bethlehem. Sehingga Raja Herodes memberitahukan hal ini kepada orang Majus. Kemudian orang Majus ini disampaikan, kamu kalau sudah menemukan di mana rumah bayi itu, kasih tahu saya, karena saya juga ingin datang ke sana untuk menyembah dia.
Tapi saudara kalau bisa lihat di gambar ini ya, orang Majus ini adalah ahli astrologi sehingga dia mengikuti arah di mana bintang itu berada. Sama Herodes pun sebetulnya melihat bintang itu berada. Apakah Herodes tahu akan ada raja Yahudi yang akan lahir seperti dikatakan nabi-nabi di perjanjian lama? Dia tahu. Bahkan dia bilang, let me know, I want to worship him. Tapi yang membedakan adalah Herodes sebetulnya ingin membunuh bayi itu. Sedangkan orang Majus benar-benar melihat bintang itu dan ingin menyembah dia. Kemudian orang Majus itu berangkat dan pergi ke Bethlehem, sampailah dia di rumah Yesus berada. Sujud menyembah Yesus, mempersembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Dan besoknya ia mau kembali ke Herodes untuk memberitahukan apa yang disampaikan oleh Herodes tadi. Tetapi oleh kemurahan Tuhan ia mendapatkan mimpi dari Tuhan supaya ia tidak kembali ke Herodes karena Herodes punya rencana yang jahat. Sehingga orang Majus itu akhirnya melakukan rerouting atau cari rute yang lain begitu. Kemudian Herodes marah besar karena dikibuli oleh orang-orang Majus ini. Herodes pun memberikan titah untuk pasukannya, bunuh semua orang bayi yang lahir di bawah 2 tahun di seluruh Bethlehem. Kemudian Yusuf diperingatkan lewat mimpi oleh malaikat Tuhan untuk melarikan diri atau mengungsi ke Mesir. Sampai kapan? Sampai Herodes mati atau tidak berkuasa lagi. Oke, kurang lebih sudah ingat ya Bapak Ibu ceritanya orang Majus gitu ya. Karena kan kadang kita agak sedikit lupa gitu supaya kita bisa memahami poin ini dengan lebih clear. Nah, berikutnya, siapa sebetulnya orang-orang Majus ini? Kita yang harus cari tahu adalah who they are, kenapa mereka even in the Bible orang Majus ini. Yang pertama Bapak Ibu, orang Majus ini adalah astrologers atau ahli astrologi, ahli astronomi, perbintangan. Ada di sini yang ahli perbintangan? Saya dulu waktu SMP ahli perbintangan, banyak teman-teman saya yang tanya. Ya contohnya di majalah Bobo itu kan Taurus asmaranya buruk, kalau besok Cancer asmaranya baik gitu ya. Pasti ya nggak usah senyum-senyum gitu, pasti semua juga sama dulu waktu SMP ya suka begini. Mereka ini adalah orang pandai Bapak Ibu. Yang kedua, mereka itu adalah ancient secret society class. Kalau sekarang katanya dunia ini dikontrol oleh segelintir orang yang bisa mengendalikan ekonomi dunia, betul? Ada organisasi A, B, C yang katanya mengontrol. Zaman itu mereka ini adalah ancient society class. Mereka memahami kitab Ibrani. Karena mereka tahu ada bayi yang lahir, nubuatnya cuma ada di kitab Ibrani, gak ada di kitab lain Bapak Ibu. Jadi mereka memahami kitab Ibrani. Dan mereka adalah ahli sihir, high class magic. Nah, high class magic di sini ada bedanya dengan low class magic Bapak Ibu. Jadi pernah ditemukan ada beberapa scroll mantra gitu ya, spell scroll. Itu beneran ada gitu, arkeologi hasil penemuan gitu ya, historian. Di museum juga masih ada. Jadi ada, kalau low class magic itu mantranya adalah biasanya dipakai contohnya di pacuan kuda. Kalau orang-orang zaman itu sukanya judi kuda gitu, cari duit dari sana. Mereka tulis nama kuda yang mereka nggak suka siapa, mereka tulis di mantra mereka untuk kuda itu supaya jatuh dan mereka bisa menang pacuan kuda itu. Itu yang low class. Tapi mereka ini high class magic. Bedanya apa? Kita lihat high class magic itu adalah telinga Tuhan. Mereka adalah orang yang bisa melihat masa depan. Wow, ini high class magic. Sehingga mereka disegani dan juga selalu duduk di samping para raja-raja yang berkuasa. Dan mereka disebut the nobles from Persian di Daniel 5 disebutkan. Mereka adalah orang yang kuat dan berambisi. Mereka adalah keturunan King Cyrus atau Raja Kores. Oke, konteksnya udah cukup ya. Udah mengerti kisahnya orang Majus dan siapa mereka. Sekarang kita lihat apa yang kita pelajari dari orang Majus itu. Kenapa mereka ada di Alkitab? Apa hubungannya dengan yang disampaikan Pastor Raymond tadi bahwa love never fails. Love, God's love is greater than our wisdom and experiences when we have. Jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan berdaulat untuk mencurahkan kasih-Nya buat kita, tapi kita sebagai manusia juga punya tanggung jawab untuk menerima kasih itu. Dan apa tanggung jawab kita? Yang pertama adalah undistracted faith. Bapak Ibu, ketika di Matius 2 Bapak Ibu baca di awal, orang Majus itu tanya kepada Raja Herodes, di mana raja yang akan lahir. Ini sangat kontradiksi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu ketemu Pak Jokowi lalu tanya, Pak Presidennya Indonesia siapa? Itu saudara sangat irasional dan sangat kurang ajar. Bukan begitu. Saudara coba nih jalan-jalan kelihatan rumah yang bagus gitu, rumahnya Pastor Bobby sama Cik Mary. Lalu saudara bel gitu, ting tong gitu. Lalu Pastor Bobby keluar sama Cik Mary tanya, Pastor ini rumahnya siapa ya? Loh itu rumah saya. Bukan Pastor,
ada orang lain yang punya rumah ini. Coba, ada yang berani seperti itu? Pilihannya cuma 2 Bapak Ibu ya, kalau ketemu Pastor Bob sama Cimeri. Kalau sama Cimeri mungkin Anda ya di Sambok, kalau sama Pastor Bobby ya di Tengking lah ya mungkin. Gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang irasional dan unusual. Pesannya buat kita apa? Bapak Ibu, ketika sometimes kita mengikuti kata Tuhan, firman Tuhan, sometimes itu irasional buat manusia. Buat logika kita itu unusual. Tapi saya encourage Bapak Ibu, ayo tetap kita melangkah meskipun itu irasional dan unusual sometimes. Amin. Yang kedua, mereka juga going through a long and difficult journey ketika mereka dari Yerusalem pergi ke Bethlehem, itu adalah 1.500 km. Bapak Ibu, 1.500 km itu kalau di Google Map sama dengan Singapura, Jakarta. Itu kalau naik pesawat 2 jam. Kalau jalan kaki, ya gak tahu berapa lama gitu ya. Bapak Ibu jalan kaki di Orchard aja seharian udah capek gitu ya. Kalau bapak-bapak capek keluarin dompet gitu. Kalau ibu-ibu capek jalan kaki gitu ya. Ini bayangkan dari Jakarta Singapura jalan kaki Bapak Ibu. Dan medannya bukan aspal. Ini pasir. Kalau jalan di pasir itu di pantai, kalau di Bali, Bapak Ibu kalau jogging di sana, kalorinya itu bisa sampai hampir 2 kali lipat lari di aspal. Karena pressure-nya itu lebih berat Bapak Ibu. Ini bayangkan mereka juga enggak sendirian, mereka bawa unta, bawa barang bawaan, emas, kemenyan dan mur. Jadi perjalanan mereka panjang, melewati desert and darkness gitu. Bapak Ibu paling jauh, kalau dulu saya suka bersepeda, di sini banyak teman-teman BBCC yang suka sepedaan juga. Paling jauh kalau saya dulu itu ke Malang, Surabaya Malang. Dari rumah saya Surabaya Timur ke Malang itu kurang lebih 100 kilo. Kalau PP 200 kilo. Itu udah capeknya bukan main ya Bapak Ibu. Ya, tapi itu pun masih banyak Indomaret. Ngecitnya 30 kilo kalau capek Indomaret kita bisa minum. Kalau ini 1.500 kilo nggak ada Indomaret Bapak Ibu zaman itu. Jadi Anda bisa bayangkan. Sampai-sampai kalau di gambar ini Bapak Ibu lihat ya. Itu yang sebelah kiri ada orang Majus menyembah bayi Yesus. Itu sebetulnya gambar yang salah. Kita seringkali dengar orang Majus menyembah bayi Yesus. Enggak, sebetulnya menyembah anak Yesus. Karena Yesus sudah anak-anak. Saking jauhnya perjalanan dari Yesus lahir, kalau kita baca memang 1-2 ayat, tetapi perjalanan itu memakan waktu yang panjang. Sehingga Bapak Ibu yang betul itu gambar yang kanan begitu ya. Yesus kurang lebih umurnya sudah 1-2 tahun ketika orang Majus tiba di rumah di Bethlehem itu. Pesan buat kita adalah Bapak Ibu mungkin bertahun-tahun kita sudah berdoa. Bertahun-tahun kita sudah berharap sesuatu terjadi. Kita berharap untuk keuangan yang lebih baik, kita berharap untuk jodoh, yang belum punya jodoh, yang belum punya anak, kita berharap punya anak, yang belum sembuh, kita berharap untuk sembuh. Yang punya orang tua belum bertobat, kita berharap orang tua kita bertobat. Pesan saya satu, jangan berhenti ya. Kilometer berapapun, do not stop. Kilometer 1000, do not stop. 1200, do not stop. We'll never know sampai kilometer berapa Tuhan mau perjalanan kita. Yang saya tahu, orang Majus akhirnya menemukan Yesus. And I believe so for those of us here, we will find Jesus. Our prayer will be answered. Amin. Yang berikutnya, apa yang kita harus punyai selain undistracted faith? Humility to follow Jesus. Follow and serve Jesus. Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa orang Majus ini bukan orang biasa. Mereka meletakkan kesampingkan status kekayaan dan kepandaian mereka supaya mereka itu bisa mengikuti bintang dan menyembah Yesus. Bahkan di sini mereka memberikan emas, kemenyan dan mur, itu mengindikasikan lordship and servanthood. Apa itu? Ketuhanan Yesus mereka akui dan kehambaan mereka sebagai hamba Tuhan juga mereka akui di hadapan Yesus. Dan yang menarik di sini, mereka adalah orang-orang yang pertama loh di Alkitab yang mengakui the kingship of Jesus. They are the first. Apakah mereka orang Yahudi? No. Mereka Gentiles kayak kita. Yang dianggap oleh orang Yahudi mereka second class. Ironis ya Bapak Ibu. Justru orang seperti mereka yang mengakui Yesus pertama kali bukan bangsa pilihan Israel. Bapak Ibu, saya berharap di sini jangan sampai kita orang yang paling rajin ke gereja. Paling rajin dengerin podcast firman Tuhan. Paling rajin dengerin YouTube-nya Pastor Raymond, Pastor Bobby. Paling rajin pelayanan. Tapi tidak sungguh-sungguh menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita.
Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau kita memiliki dua hal ini, Tuhan akan menggenapi apa yang tadi dikatakan Pastor Raymond. Love never fails. Yang pertama, God's love save us, not our wisdom. Saudara ingat tadi awalnya Herodes bilang apa sama orang Majus? Kembali kepadaku kalau sudah menemukan rumah bayi yang telah lahir itu. Harusnya mereka ini kan orang pandai. Katanya enggak cuma pandai, mereka adalah pelihat masa depan, forecasting of the future. Lah kok mereka enggak tahu kalau Herodes punya niat buruk mau membunuh mereka. Malah harus mimpi yang mengingatkan mereka. A dream that reminded them. Bukan kepandaian mereka. Pesannya Bapak Ibu, sepintar apapun kita, sepandai apapun Anda dan saya, ingat itu enggak menyelamatkan kita. It will never save you. It will never save your company. It will never save your family. Only God will save them. Ada amin? Bukan karena kepandaian, tapi karena kasih kemurahan Tuhan saja yang menyelamatkan kita. Dan yang terakhir poin saya, our sincere worship, it brings glory to Him. Bapak Ibu, dikatakan di sini mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan kalau Bapak Ibu sebetulnya enggak ada di Matius 2, tapi kalau Anda Bapak Ibu dibaca di beberapa komentari dan di buku-buku lain, para teolog dan ahli kitab itu setuju bahwa emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan orang Majus tadi, itu yang dipakai oleh keluarganya Yesus, Yusuf, dan Maria untuk mereka melarikan diri dari Bethlehem ke Mesir dan mengungsi di sana. Bapak Ibu, ketika perjalanan keluar dari Bethlehem ke Mesir itu membutuhkan long trip dan costly trip, sangat butuh biaya. Ketika mereka tinggal di Mesir sampai Herodes mati pun butuh biaya yang besar. Dan mereka bukan dari keluarga yang kaya, mereka modest family. Dari mana mereka dapat uang itu? Ketika saya bertanya ini dijawab di komentari ada jawabannya. Teolog sepakat. Mereka menggunakan persembahan emas, kemenyan, dan mur dari orang Majus tadi. Saudara bisa bayangkan ya, ada gambaran luar biasa yang di kisah Natal orang Majus ini. Kenapa kok sampai orang yang bukan Yahudi ini ditulis satu pasal di kitab Matius 2 ini. Persembahan yang terbaik dari mereka itu yang menyelamatkan dunia, Bapak Ibu. Yesus tentunya yang menyelamatkan dunia. Tetapi melalui persembahan mereka tidak disangka-sangka itu dapat menyelamatkan bayi Yesus. Bahkan di tengah Herodes yang punya rencana pembunuhan terkejam sepanjang masa membunuh semua bayi pria di bawah 2 tahun, rencana itu pun digagalkan. Karena love never fails. Sekali lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan saya, apakah kita sudah memberikan offering yang terbaik buat Tuhan? Have you sacrificed your best to Jesus? Roma 12:1 mengatakan persembahkan tubuhmu dan hidupmu sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Mass murder akhirnya bisa menjadi mass salvation oleh karena persembahan yang terbaik. Persembahan Anda gak cuma menyelamatkan Anda, bahkan menyelamatkan keluarga Anda sekalipun suatu hari. Saya akan menutup poin saya dengan satu quote. True humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. And true faith is not only believing in God, but believing what God says. Karena Herodes pun percaya akan adanya Tuhan. Tapi dia gak percaya apa yang Tuhan katakan. Dia gak percaya firman Tuhan. Amin. Semoga semua teman-teman diberkati. Puji Tuhan, saya kembalikan untuk Pastor Raymond. Amen, amen. Thank you, Adi. Amen. Wow. Kita lihat di sini bahwa di tengah upaya untuk bisa menggagalkan pertunangan dari Maria dan Yusuf, Yesus lahir. Di tengah upaya untuk menggagalkan kelahiran Yesus untuk jadi raja, di tengah pembunuhan Raja Herodes, Yesus lahir. Dan saya mau katakan di sini, hari ini 2 ayat, Matius 1 ayat 23 dan Matius 2 ayat 23. Kurang seminggu kita mengakhiri 2023 ini, saudara. Apa yang kita bisa belajar tanpa sadar tokoh-tokoh Natal ini, Yusuf, Maria, dan juga orang Majus ini. Kita bisa melihat Yesus tetap lahir di tengah-tengah upaya untuk ada kegagalan demi kegagalan. Dan kita bisa melihat Matius 1 ayat 23. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dikatakan di sini, God is with us. Dikatakan Yesus lahir di tengah-tengah
waktu malaikat berkata kepada Maria, dan Maria berkata, gimana? Aku belum bersuami. Dan malaikat seringkali digambarkan seperti wanita ya, padahal wanita itu malaikat nggak ada gendernya gitu ya. Dan namanya Gabriel, harusnya lebih cocok untuk masculine. Jadi banyak gambar-gambar yang kita bisa lihat di sini, yang kita bisa lihat. Dan kita bisa lihat apa yang bagi Tuhan itu tidak mustahil. Yang nggak mustahil itu adalah Allah. Yang tadinya dia tuh transcendent. Dia Allah yang nun jauh di sana. Tidak ada yang mustahil bahwa Allah yang jauh di sana, dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Dan namanya Immanuel. Yang setuju boleh katakan amin. Amin, berikan tepuk tangan bagi itu. Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Nggak mustahil itu bukan ayat yang kita pakai untuk kita mengatasi segala macam persoalan. Tapi Allah itu di tengah ketakutan, di tengah ketidakpastian, kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita, yaitu Allah, Immanuel. Allah yang selalu menyertai, bahkan dalam pribadi Roh Kudus, dia menyertai di dalam kehidupan kita ketika Yesus sudah naik ke surga. By the way, tahukah Anda bahwa kata Immanuel ini ada di dalam Yesaya 7 ayat 14. 700 tahun, 600 sampai 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ada peristiwa di mana ada seorang raja yang namanya Raja Ahaz. Waktu itu Israel terbelah menjadi Israel dan Yudea. Raja Ahaz, dia menghadapi pertempuran melawan bangsa Israel yang didukung oleh Syria pada waktu itu. Dan Yesaya datang kepada Raja Ahaz, dia katakan, hei, kamu minta tanda sama Tuhan, karena Tuhan bisa menolong. Tapi Raja Ahaz, dia berkata, di ayat 12, dia berkata, enggak, aku tidak mau merepotkan Tuhan. Anda bisa melihat, kurang lebih kata-katanya gitu. Aku enggak mau merepotkan Tuhan. Benar dia enggak mau merepotkan Tuhan. Tahukah Anda bahwa Allah mau menyertai kehidupan kita, tapi kadang-kadang karena ketakutan kita, karena kebingungan kita, kadang-kadang kita enggak mengizinkan dia untuk berjalan menuntun kehidupan kita. Dan Ahaz sama sekali bukan karena nggak mau ngerepoti Tuhan. Dia simply not trusting in God. Dia mengandalkan kekuatan sendiri. Buktinya apa? Dia memilih Raja Asyur untuk jadi bolonya dia gitu ya. Jadi Israel dibantu Syria, dia meminta Raja Asyur. Dan disitulah ayat 14 dikatakan Yesaya mengatakan, hei, suatu saat ada tanda seorang perawan dan dia akan melahirkan anak yang disebut nama Immanuel. Dan ini artinya Tuhan menyertai. 700 tahun sebelumnya janji Immanuel itu ditolak oleh Raja Ahaz. Dan akhirnya Raja Ahaz pada waktu itu dikalahkan sendiri oleh Raja Asyur. Dia anggap sebagai tim sekongkolnya dia. Tapi dia dikalahkan oleh Raja Asyur. Dan disitulah Tuhan mengatakan janji, hei Yudea, bangsa Israel, suatu saat akan lahir seorang pembebas yang namanya Immanuel. Tanpa sadar Yusuf dan Maria ini kita bisa melihat di tengah ketakutan, di tengah waktu itu ketidakpastian, dia memilih untuk taat dan berserah kepada Tuhan. Melalui kehidupannya dia bisa melihat waktu dia trust kepada Tuhan, gak mengandalkan ketakutannya, gak bergantung pada situasi, dia bisa melihat Allah yang menyertai kehidupannya. Bagaimana dengan Matius 2 ayat 23, peristiwa orang Majus. Orang-orang yang hebat, punya pikiran, punya pengalaman, raja-raja. Dan Anda melihat kalau di foto-foto orang Majus 3. Padahal Alkitab nggak menulis orang Majus 3. Dia raja-raja, bisa banyak, lebih dari 3 bisa. Tapi karena persembahannya 3, dia selalu digambarkan orang Majus itu 3, saudara. Tapi Anda melihat tanpa sadar, reroute. Kalau tadi kita lihat disruption dari Yusuf dan Maria. Kalau kita lihat reroute yang diizinkan orang Tuhan, orang Majus itu lalui. Akhirnya membawa Yusuf dan Maria untuk reroute ke tempat di mana? Yuk kita lihat Matius 2 ayat 23. Di situ kita bisa melihat bahwa Yesus akhirnya dibawa ke Nazaret. Setelah Herodes itu mati, malaikat Tuhan berbicara mimpi pada Yusuf. Hei, bawa dia ke tempat yang bernama Nazaret. Tanpa sadar, peristiwa ini membawa Yesus untuk penggenapan dari kitab Yesaya pasal 11. Dan Yesaya pasal 11 dikatakan Yesus disebut sebagai Raja Damai yang akan datang. Yesus yang lahir dari tunas, tunas artinya Netzer. Dan scholars percaya bahwa ayat yang sama, Matius 2 ayat 23 dari akar kata yang sama, branch ini adalah menggenapi Yesaya pasal 11.
Dan ini yang saya mengatakan, kenapa kok God's love lebih besar dari pikiran kita, lebih besar dari wisdom dan pengalaman kita. Karena Yesus yang lahir, dia nggak datang sebagai bayi. Dia nggak cuma mau bersama dengan kita, tapi dia adalah Raja yang memberikan kepada kita apa? Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan di dalam kehidupan kita, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Love never fails. Seminggu ke depan kita akan memasuki 2024. Some of you mengalami ketakutan dan ketidakpastian. Tapi ingat poin yang pertama, love is greater than our fear and uncertainty. Next slide. Di tengah ketakutan dan ketidakpastian, di tengah ancaman disrupsi kegagalan pernikahan mereka, Allah memberikan kepastian, namanya adalah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. Di tengah-tengah engkau mengharapkan apa yang belum terjadi saat ini, belum terjadi. Mungkin itu bicara soal kestabilan keuangan, berbicara mengenai kesehatan yang mungkin hari ini engkau belum dapatkan selama tahun 2023. Ketakutan, mungkin engkau mengalami mental health, engkau mengalami ketakutan, ketidakpastian. Mungkin engkau mengalami hubungan yang gagal. Engkau merasakan, aduh aku kok gak bisa ya menjalin hubungan antara pasangan, antara orang tua, anak, suami dan istri. Mungkin kamu berkata, aku mengalami uncertainty dalam masa depan. Aku nggak tahu. Anakku mungkin akan sekolah gimana? Apakah dia akan tumbuh besar benar-benar dalam takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Tengah-tengah itu Tuhan mengingatkan kita bahwa dia bersama-sama dengan kita. God is with us. Dan yang kedua, di tengah kehebatan kita, make rooms for Him. 2024 saya mengatakan waktu kita untuk kita belajar, untuk kita bisa relearn, belajar kembali. Atau mungkin unlearn apa yang kita sudah bisa pelajari sebelumnya. Make rooms, karena di tengah-tengah kehebatan mereka, ada siasat dari Herodes mengagalkan melalui pembunuhan anak di Mesir. Tapi Tuhan yang sama memberikan hikmat, pengertian, nasihat, kekuatan. Di mana kita bisa melihat Mesias dan Raja yang memberikan hikmat, pengertian, nasihat, kekuatan, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. I don't know apa yang kau sedang hadapi hari ini. Engkau merasa mungkin situasimu hari ini belum ada kepastian. Engkau sudah curahkan segala kepintaranmu dan pengalamanmu masih belum dapat hasil. Tapi hari ini Dia adalah Allah yang mau berjalan bersama kita. Dia bukan Allah yang transcendent, Dia adalah Allah yang imanen, yang mau berjalan bersama kita. Dan Dia Allah yang menuntun kita, memberikan hikmat di mana engkau harus mengambil keputusan, memberikan nasihat, memberikan pengertian dengan caranya sendiri di luar pemikiran manusia. Karena rencana kita bisa gagal, jalan-jalan kita bisa gagal, but God's love never fails. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan. Berikan hikmat, pengertian, supaya kami bisa mendapatkan firman-Mu, rema yang sesuai dengan situasi kami hari ini melalui pemberitaan firman-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita sembah Dia. Dia Allah yang memberikan kasih yang sejati dalam kehidupan kita. Kasih yang selalu pasti. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tangan-Mu yang bawaku ke air yang tenang, berikan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, Dia Immanuel. Selamanya Kau setia. Yes Lord. Kasih-Mu Kau penasihat yang padaku ajaib, Kau yang Bapa yang kekal. melebihi Kasih-Mu sempurna Tuhan. kasih yang sempurna. Yes Lord. Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Yang tak pernah berubah, Amen. yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya.
Saya mau semua tangan diturunkan, semua mata tertutup. Bukan kebetulan Anda hadir hari ini di hari sebelum Christmas. Anda mendengar firman Tuhan di tengah ketakutan dan ketidakpastian. Janjinya adalah Dia Allah beserta dengan kau. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bukan berarti semuanya langsung beres. Tidak ada yang mustahil, adanya Allah yang maha besar mau berurusan dengan pribadi Anda, mau berinkarnasi untuk menyertai kemanapun Anda pergi hari ini. Some of you mengatakan, Tuhan, Pastor, aku udah mentok, aku udah coba semua cara, segala wisdom, segala pengalaman aku curahkan. Hey, but He's the Savior King. Allah yang akan memberikan hikmat, Allah yang memberikan pengertian, Allah yang memberikan roh takut akan Tuhan sehingga engkau bisa menemukan jawaban tepat waktunya. Pertolongan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, menjagai hati dan pikiranmu dimanapun kau berada. Kalau hari ini kau berkata, Pastor, ada banyak ketidakpastian, tapi hari ini aku datang, aku mau merendahkan hatiku, aku mau worship Dia, aku mau minta tuntunan Tuhan untuk tahun-tahun yang ke depan ini. He is Emmanuel, Dia akan menuntun setiap langkah hidupku. Kalau itu Anda, saya ingin berdoa buat Anda semua. Dan mungkin kalau ada teman-teman sebelahnya melihat temannya, Anda bisa ikut berdoa. Dalam hitungan ketiga boleh angkat tanganmu. 1, 2, 3. Saya ingin berdoa buat Anda. Amen. Thank you, thank you. Dan teman-teman kalau Anda melihat mungkin ada teman kiri kanan, just pray. Gak usah tanya, tapi just pray, just pray. Lord, I pray, Lord Jesus. Di tahun persimpangan ini Tuhan, You are Emmanuel. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. You are the one, Lord Jesus, who give us wisdom, Lord Jesus. Give us understanding, Tuhan. Melampaui segala pikiran kami, melampaui segala ketakutan kami, melampaui segala ketidakpastian, kebingungan kami, karena Engkau Allah yang setia. Mari sama-sama sembah. Kau Allah yang setia. Amin. Selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup. Kasih yang sempurna. Amin. Janjinya Yang tak pernah berubah. Amin. Dia gak pernah tinggalkan kita. Yang tak pernah tinggalkan. Yes, Lord. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kau Bapa yang setia. Mari Tuhan, sama Tuhan. Selamanya Kau setia. Allah yang setia. Kasih-Mu padaku Amin. melebihi hidup. Kasih yang sempurna. Yang tak pernah berubah. Yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kasih-Mu, kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kalau Anda datang bersama suami atau istri atau anak-anak, yuk gandengan tangan, saya ingin berdoa buat Anda. Tuhan, di malam Natal ini Tuhan, saya berdoa untuk setiap keluarga Tuhan. Apapun yang menjadi ketakutan mereka, apapun yang menjadi impian mereka, oleh anugerah-Mu Tuhan, hamba berdoa. Biarlah sesuai firman-Mu katakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memimpin hati dan pikiran di dalam nama Yesus Tuhan. Memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Penyertaan-Mu Tuhan selalu melimpah atas anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara, tapi Roh Kudus biarlah Engkau Tuhan yang selalu Tuhan berbicara dalam kehidupan keluarga demi keluarga. In Jesus mighty name, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
kasih harus disertai dengan perbuatan. 1 Yohanes 4 di ayat yang ke-8 mengingatkan apabila kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Karena Allah pada hakikatnya adalah kasih. Mari kita hadir di ibadah akhir tahun yang akan diadakan tanggal 31 Desember pukul 10.30. Memasuki tahun 2024, AFGF secara global mengadakan doa puasa 21 hari. Mari kita ambil waktu bersama untuk melakukan doa puasa pada tanggal 4 sampai 24 Januari. Sekali lagi selamat Natal, Merry Christmas untuk setiap jemaat Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Raymond dan Adi dan seluruh volunteers boleh berikan apresiasi kepada teman-teman yang melayani pada hari ini. Dan juga setiap hari Minggu kita ada hampir 100 volunteers yang melayani dalam rumah Tuhan. Saya menghimbau jemaat yang belum tergabung di dalam pelayanan tahun depan yang mana tinggal 7 hari lagi Anda bisa mulai berkomitmen untuk melayani dalam rumah Tuhan di tempat ini. Saya Pastor Bob ingin menyambut Anda kalau ini pertama kali Anda berbakti bersama dengan kita di tempat ini. Nanti Anda bisa turun ke lantai 1 di mana ada teman-teman dari Connect Team yang rindu untuk berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kami bisa melayani Anda lebih baik lagi. Minggu depan, hari Minggu, ibadah hanya 1 kali saja, jam ini, jam 10.30 dan akan dilayani oleh Pastor Lina. Sehingga nggak ada kebaktian pagi jam 8.30 tetapi hanya 1 kali ibadah jam 10.30 untuk berita-berita seputar kegiatan acara gereja Anda bisa mengikuti melalui media sosial kami baik YouTube maupun Instagram. Juga persembahan, persepuluhan bisa diberikan secara online melalui transfer ataupun melalui QR Code yang tertampil di layar depan sini. Saya rasa nggak ada pengumuman tambahan. Oh ya, tanggal 4 sampai 24 Januari 2024 masuki tahun baru ini kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa, berpuasa. Anda bisa bergabung mengikuti bersama renungan harian tersedia melalui Instagram. Anda bisa download PDF-nya ataupun melalui Bible aplikasi yaitu YouVersion. Di sana ada renungan 21 hari bersama-sama untuk berdoa dan berpuasa. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita bawa dalam doa setiap kebutuhan kita. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang memiliki kebutuhan di Natal ini. Engkau Allah yang gak pernah terlambat. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang menjawab tepat pada waktunya. Hamba berdoa setiap dari kami gak ada yang letih. Gak ada yang imannya goyah. Tetapi kami terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang akan mengenapi setiap rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang akan membuat mereka berhasil dimanapun mereka berada. Dan Tuhan aku berdoa, musim Natal ini kami diingatkan oleh kasih Tuhan. Kami boleh mengalaminya secara pribadi, lepas pribadi. Gak hanya di dalam gereja-Mu, tetapi hari demi hari kami boleh mengalami kasih Tuhan senantiasa. Jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai Anda, menguatkan Anda. Sehingga Anda boleh bersama-sama satu keluarga berkata that love, God's love never fails in my life. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah membawa ini semua. Diberkatilah engkau keluar masukmu. Yang setuju, yang sepakat sama-sama katakan haleluya. Amin, amin dan amin. God bless you. Merry Christmas. Selamat Natal buat kita semua.